Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah ya. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Daswati. Pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Baik Ibu, pada coaching hari ini coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai alur tirta atau belum. Nah, kemudian ini Bu, Ibu akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu berikan. Kemudian yang tidak boleh dilupa itu dalam kegiatan coaching itu Bu, kita harus tetap memperhatikan prinsip coaching yang diantaranya kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama ini Bu, yang akan saya tanyakan kepada Ibu, kompetensi coaching apa yang Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Baik Ibu, kompetensi yang akan saya kembangkan hari ini adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, seperti itu. Pada saat coaching, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian pertanyaan terakhir nih Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching hari ini dan kira-kira apa harapan Ibu? Baik Bu, harapan saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalahnya. Iya, demikian Ibu ya. Jadi praobservasi pada hari ini demikian. Silakan Ibu melakukan coaching kepada coachnya. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Das. Waalaikumsalam Bu Mega. Ini nih Bu, saya ada sedikit obrolan nih yang mau diobrolin sama Ibu Das kalau ada waktu. Oh iya, kebetulan saya lagi senggang, tidak ada kegiatan. Silakan, kira-kira mungkin siapa tahu ada masalah yang mau didiskusikan, boleh kita diskusikan. Iya nih Bu, ini terkait masalah saya di sekolah ya. Kebetulan kan saya guru kelas 5 dan kemarin disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah bahwa saya masih diberikan tugas tambahan sebagai penanggung jawab ANBK atau Asesmen Nasional nih Bu. Oh, jadi saya ingin tahu apa masalahnya dengan ANBK yang Ibu dibebankan oleh kepala sekolah Ibu. Nah, masalahnya ini tuh Bu begini, tahun ajaran lalu kan yang kelas 5 yang lalu itu alhamdulillah raport pendidikannya itu hijau. Pak Kepala Sekolah itu memberikan saya tanggung jawab bahwa tahun ini ANBK-nya pun nilainya atau rapor pendidikannya juga harus hijau, bahkan kalau bisa melampaui nilai yang tahun lalu. Sedangkan yang tidak diketahui kepala sekolah bahwa anak-anak yang duduk di kelas 5 sekarang nih Bu, jujur masih ada 2 orang yang belum lancar membacanya dan memahami apa yang mereka baca. Berbeda dengan angkatan tahun lalu, mereka sudah dapat membaca dan sudah dapat memahami isi bacaan. Nah, kalau Pak KS memberikan tanggung jawab seperti itu kepada saya, itu kok rasanya saya merasa itu adalah beban yang sangat berat Bu menurut saya. Jadi permasalahannya adalah Ibu diberikan tanggung jawab sebagai penyelenggara ANBK, namun pimpinan tidak mengetahui bahwa target yang dia berikan kepada Ibu tidak menjadi masalah yang tidak sesuai dengan di kelas yang tepat sasaran ANBK. Dari uraian masalah Ibu, kira-kira apa solusi atau rencana yang ingin Ibu
Ibu lakukan dalam menyelesaikan masalah tersebut? Kalau saya sih Bu ya, yang bisa saya lakukan sekarang mungkin karena saya juga adalah wali kelas 5 nih Bu. Mungkin yang pertama-tama saya lakukan adalah memberlakukan 15 menit literasi sebelum masuk proses belajar mengajar. Terus memberikan tambahan waktu kepada 2 peserta didik saya yang belum lancar membaca. Mungkin saya akan meminta waktunya atau kesediaannya menambah atau melatih mereka membaca di saat jam istirahat atau di saat jam pulang. Jadi mereka ada tambahan berlatih dibandingkan teman-temannya yang lain. Terus mungkin yang kedua Bu, sepertinya saya harus berbicara kembali kepada kepala sekolah, menyampaikan kondisi kelas 5 yang sekarang, bahwa kondisi kelas 5 sekarang itu jauh berbeda dengan kondisi angkatan tahun lalu. Mungkin seperti itu sih Bu yang bisa saya lakukan untuk sekarang Bu. Ya, sangat bagus ya Bu rencananya, di mana Ibu akhirnya meluangkan waktu lebih ya untuk fokus kedua murid Ibu yang bermasalah. Dan memang semua permasalahan itu kita harus komunikasikan dengan pimpinan ya Bu. Dari rencana Ibu yang Ibu sudah akan terapkan, kan ini berproses ya Bu. Kira-kira siapa orang-orang yang terlibat yang bisa membantu Ibu agar kegiatan Ibu sudah rencanakan bisa terlaksana? Mungkin saya perlu bantuan rekan sejawat sih Bu ya, menanyakan mereka bagaimana caranya, mungkin mereka ada pengalaman cara membimbing secara cepat anak-anak berlatih membaca dengan cepat. Terus saya mungkin akan minta sarannya bagaimana menjawab soal dengan pertanyaan dengan stimulus soal yang begitu panjang, bagaimana caranya untuk menjawab dengan cepat. Terus mungkin yang paling penting sih saya akan minta bantuan kepada orang tua supaya di rumah juga peserta didik 2 orang ini bisa latihan membaca didampingi orang tuanya mungkin Bu. Iya, sangat bagus sekali ya Bu, karena semua perencanaan tanpa kolaborasi juga tidak bisa juga terlaksana. Betul, Bu. Baik Ibu, kita sudah masuk di akhir perbincangan kita ya. Kira-kira dari waktu ini kita bercerita, berdiskusi, apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan kita? Alhamdulillah ya Bu, saya juga berterima kasih nih sama Budas karena meluangkan waktunya berbicara dengan saya. Akhirnya pertama kali tadi masuk ke ruangan nih kayak kepala ini kok rasanya berat ya, karena memikirkan hal-hal yang merupakan saya anggap itu adalah tekanan. Tapi setelah berbicara dengan Ibu, kepala saya menjadi lebih ringan dan saya ambil positifnya bahwa apa yang disampaikan dan diberikan kepada saya oleh Pak KS itu bukan adalah tekanan menekan saya, tapi saya anggap itu adalah tantangan bagaimana saya seorang guru bisa mengembangkan potensi saya, bisa saya lebih kreatif dalam membimbing anak-anak berlatih membaca. Mungkin seperti itu sih Bu. Iya, baik Bu Mega ya, harapan kita semoga apa yang Ibu rencanakan, apa yang Ibu sudah komitmenkan ke diri Ibu bisa tetap konsisten untuk diri Ibu, dan apa yang Ibu rencanakan bisa terlaksana. Dan kembali lagi semua memang kita harus ada komunikasi, kolaborasi dan dukungan. Mungkin cukup kita akhiri ya kegiatan bincang-bincang atau diskusi kita hari ini. Semoga Bu Mega tetap semangat dengan tantangan dari pimpinan. Iya Bu Bu. Mega. Iya Bu, betul sekali. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Daswati sudah melakukan coaching tadi ya dengan Ibu Mega. Iya betul Bu. Sebelum penutupan ini ya Bu ya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pasca observasi ini. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Baik Bu, pada saat coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur kita, di mana kegiatan coaching itu saya sudah lakukan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga bisa menggali coaching untuk menceritakan masalahnya dan menemukan solusinya.
Nah, menurut saya, Bu, sebagai supervisor, proses coaching yang Ibu lakukan tadi sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta, dan Ibu sebagai coach sudah menggali dengan memberikan pertanyaan kepada coach sehingga coach yang sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian Bu, ini pertanyaan terakhir ya Bu ya, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan kita lakukan ini? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara memahami prosesitas sehingga saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya, seperti Iya. itu. Baik Bu Daswati ya. Jadi Bu, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi. Demikian Ibu ya observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih.